Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tek BP1 izin memaparkan atau mempresentasikan proyek rekayasa perangkat lunak dan pemrograman berbasis web. Proyek kami adalah BRI Tiket atau Briket. Mitra kami adalah dari PT BRI. Kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Arif Kurniananda dengan NIM J3D11916. Yang kedua ada Muhammad Syahrul dengan NIM J3D19136. Yang ketiga ada Hilman Syafirdaus dengan NIM J3D19151. Yang keempat ada Muhammad Aldi Pratama dengan NIM J3D219156. Yang kelima ada Naufal Hakim dengan NIM J3D19167. Yang keenam ada Rehan Ramadan dengan NIM J3D19171. Latar belakang kami membuat BRI Tiket atau Briket ini adalah untuk memberikan solusi atas permasalahan yang user hadapi dari pemesanan tiket dengan memesan tiket melalui BRI Tiket. Sistem dibangun adalah aplikasi berbasis web. Pengguna dalam sistem ini adalah user atau klien BRI yang dapat melakukan pemesanan tiket untuk berpergian. Tujuan kami membuat sistem ini yaitu untuk memfasilitasi proses dan kegiatan pemesanan serta pembelian tiket sehingga dapat melakukan perjalanan sesuai dengan keinginan dari klien. Metodologi Scrum. Scrum adalah salah satu metode rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan agile yang kekuatan kolaborasi tim, incremental product, dan proses iterasi untuk mewujudkan hasil akhir. Ya, di sini saya akan menjelaskan sumber daya dari tim kelompok 1. Yang pertama ada Noval Hakim. Noval Hakim sendiri berperan sebagai manajer. Lalu yang kedua ada Arif Kurniananda sebagai analisis sistem. Yang ketiga ada Muhammad Syahrul sebagai seorang tester. Lalu yang keempat Hilman Syah Firdaus sebagai seorang dokumenter dan back-end. Lalu saya sendiri sebagai front-end. Dan yang terakhir Rehan Ramadan sebagai analisis data. Lanjut. Selanjutnya ada demo produk. Pertama ada login. Di situ data user baru yang akan mendaftar ke Briket. Lalu ada user. Berisi data dari user yang sudah terdaftar di Briket. Lalu ada sign up. Berisi data user yang akan membuat akun baru di Briket. Ada transaksi, yaitu data transaksi user setelah memilih transaksi yang dipilih. Yang terakhir ada tiket, yaitu data user yang sudah melakukan transaksi dan sudah mendapatkan tiket. Ya, di sini terdapat hasil pengujiannya. Yang pertama, ketika fungsi registrasi. Oh ya, saya sebelumnya menjelaskan di sini bahwa hasil pengujian oleh tim kami yang bertugas sebagai tester, di sini semuanya berhasil. Nah, akan saya jabarkan satu persatu, yaitu yang pertama registrasi itu berhasil, lalu yang kedua ada login, itu berhasil, lalu yang ketiga untuk ke home itu juga berhasil, lalu yang keempat itu ke akun itu juga berhasil, lalu yang kelima ketika melakukan pemesanan itu berhasil, lalu keenam itu ketika melakukan daftaran tiket itu juga berhasil. Keberhasilan proyek. Di sini ada presentasi keberhasilan, jumlah fitur yang berhasil atau SKPL di 1% telah sesuai SKPL yang telah dibuat oleh tim kita. Fitur-fitur yang telah dibuat sudah direncanakan dari awal pembuatan, adapun perubahan-perubahan adalah hasil kesepakatan bersama. Kesan kami mempelajari ilmu baru tentang pembuatan sebuah perangkat lunak, yang dimana banyak masalah yang kami hadapi bersama, serta solusi yang kami dapatkan juga bersama. Kami juga mendapatkan banyak manfaat dari pengerjaan proyek ini, serta gambaran ke depan saat masuk di dunia industri,
mengenai pembuatan sebuah perangkat lunak. Sekian dari presentasi kami, tetapi kami juga masih ingin menjabarkan tentang hasil dari web yang telah kami buat. Selanjutnya, untuk hasil web akan dijelaskan oleh Muhammad Noval Hakim. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, sudah. Di sini saat membuka halaman website pertama kali akan menampilkan halaman utama berisi tentang daftar tiket dan juga berada di halaman navbar terdapat daftar dan login. Di bagian konten terdapat daftar tiket dan setelah itu kita mengarahkan ke daftar. Jika tidak memiliki akun, kita harus mendaftar terlebih dahulu. Jika sudah mendaftar, maka dapat melakukan daftar. Setelah itu lakukan daftar. Jika sudah melakukan pendaftaran, maka akan diarahkan ke halaman masuk. Namun jika di sini jika tidak mengisi halaman daftar, maka akan menampilkan pesan error. Nah, jika kita sudah mendaftar, maka kita diarahkan ke halaman masuk. Di sini kita memasukkan email yang sudah kita daftarkan tadi. Jika sudah masuk, maka akan diarahkan ke halaman utama yang di sini kita dapat melakukan pesanan tiket. Di sini halaman utama pertama kita adalah pesawat, karena defaultnya adalah pesawat. Namun kita juga bisa memilih kereta. Di halaman pesawat kita dapat memilih keberangkatan dan tujuan. Untuk tanggal default hari ini, namun kita bisa memilih tanggal yang ingin kita pilih. Untuk jumlah, untuk kelas kita terdapat kelas ekonomi, bisnis, dan first. Jika sudah mengisi form, kita dapat memesan tiket, maka akan diarahkan ke halaman pesanan. Di sini terdapat pesanan tiket yang sudah kita beli. Namun di halaman di daftar pembelian kereta api tidak ada karena kita belum memesan tiket. Jika ingin memesan tiket, maka kembali ke halaman utama dengan menekan logo briket. Setelah itu ke halaman kereta. Setelah itu kita dapat memilih seperti yang di pesawat. Jika sudah membeli, maka akan diarahkan kembali ke halaman pesawat. Maka terdapat daftar pembelian tiket kereta yang sudah kita beli tadi. Di sini user juga bisa melakukan mengubah data dengan menekan logo setting di sini. Di sini kita dapat mengganti nama ataupun nomor HP. Maka
akan merubah akun kita. Di sini user setelah melakukan juga dapat logout setelah user sudah melakukan login ke halaman, maka akan diarahkan kembali ke halaman utama. Di sini adalah iklan berisi tentang keindahan-keindahan tujuan-tujuan Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang fungsi kodenya. Di home control kita terdapat fungsi home controller yaitu halaman function index. Di sini untuk ke halaman utama. Di sini function index halaman utama. Di dashboard, berada di dashboard. Nah, untuk melihatnya, ini adalah kode halaman utama kita. Di sini route yang tadi untuk mengarahkan ke pemesanan kereta, dan di sini route untuk menginput pemesanan tiket. Dan pada bagian login controller, di home controller kita terdapat function store untuk mengirim data pemesanan tiket pesawat karena berada di halaman utama, yaitu tiket pesawat. Dan di login controller ini terdapat function index, yaitu untuk mengarahkan ke halaman utama pada saat login. Di sini terdapat function authentication untuk pendaftaran masuk ke halaman login. Di sini kita harus mengisikan dengan required meminta DNS. Jika tidak menggunakan Gmail maka akan ditolak. Di sini jika terjadi kesalahan password akan menampilkan pesan error. Nah, untuk function logout ini yang sudah kita lihat tadi untuk keluar dari akun yang sudah kita login. Di sini out menampilkan out yang akun yang sedang login melakukan logout. Dan diminta request melakukan session validasi, setelah itu menggenerate token dan dikembalikan ke halaman utama. Setelah itu di login di order di register controller, sama seperti login controller, terdapat di function index untuk menampilkan halaman index. Nah, di public function store ini untuk mengirim data pendaftaran kita. Di sini kita harus mengisikan berupa email, jika tidak akan diterima dan bersifat unik. Dan di sini terdapat validate password bersifat hash, maka jika dikirim ke database maka passwordnya dienkripsi. Untuk di train ini sama seperti di home controller, terdapat ini sama persis di home controller, dan public function store ini untuk mengirim data ke database untuk pemesanan tiket kereta. Dan untuk database-nya
dapat lihat di sini untuk mempersingkat kita menggunakan data yang sudah ada. Apa ini? Di sini kita akan melihat database-nya. Dan di sini kita melihat user yang tadi sudah kita lihat. Di sini terdapat 2 akun, yaitu 4 akun yang sudah terdaftar, dan passwordnya akan dienkripsi, jadi tidak akan terlihat. Di sini data pemesanan yang sudah ada. Ini foreign key berasal dari ID user, jadi dapat terlihat ID yang sudah memesan pesanan tiket. Di sini dapat terlihat user ID 1 sudah memesan sebanyak 7 kali, dan ID 3 memesan 1 kali. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.